Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Ketua YMBU, seterusnya para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa untuk berkumpul di kantor MBU ini, tak lain dan tak bukan berdiskusi tentang materi khutbah kita pada siang berbahagia ini. Selawat serta salam kita hadiahkan bagi junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah judul khutbah kita pada siang berbahagia ini yaitu singkat dan padat yang berhubungan dengan masalah berwudu. Salah satu syarat sahnya solat adalah sempurnanya wudu. Maka dari itu mungkin masih banyak di antara jamaah kita yang masih sembrono dalam melaksanakan wudu. Maka dari itu pada pagi yang berbahagia ini kita bahas tentang masalah wudu ini yang berkisaran antara yaitu pengertian daripada wudu, kemudian apa hikmah yang bisa diambil daripada kita berwudu. Yang pertama yaitu pengertian daripada wudu, kemudian nanti apa hikmah daripada kita berwudu. Berwudu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi diri kita, baik dari segi jasmani ataupun rohani, apalagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan kepada kita terlebih dahulu untuk bersuci. Di dalam segala kegiatan kita bersuci. Maka dari itu, para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita yaitu yang pertama dengan pengertian daripada wudu. Kepada para ustaz kami persilakan, kita persilakan daripada ustaz yang sebelah kanan terlebih dahulu. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ketua YMBU beserta pengurus dan para mubalik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita membahas judul tentang awal, iaitu kita membahas tentang pengertian Ustaz ya? Iya, pengertian wudu. Pengertian wudu. Baiklah para anggota YMBU serta ketua dan pengurus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahawa wudu adalah sesuatu yang penting di dalam kita melakukan ibadah solat dan ibadah yang lainnya. Jadi berwudu iaitu berasal dari bahasa Arab, iaitu bermakna wadu'ah ataupun hasan, kebaikan, ataupun dimaknai sebagai nazopah, iaitu mensucikan. Jadi berwudu adalah mensucikan anggota badan yang tertentu yang sudah diatur dalam surah Al-Maidah ayat 6, iaitu tujuannya untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, insya-Allah nanti tata cara wudu akan kita bahas pada berikutnya mengenai surah Al-Maidah ayat 6. Ada beberapa aturan di dalam agama Islam tentang cara berwudu.
Jadi berwuduk adalah sesuatu yang penting dalam agama Islam. Bahkan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan mensucikan diri. Jadi hanya itulah tentang sedikit pengertian daripada wuduk. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita simpulkan wuduk dalam artian bahasa Arabnya wada'ah, yaitu kebaikan, bisa juga nazafah, kebersihan atau kesucian. Mungkin ada penambahan pengertian kepada Ustaz yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang tergabung dalam organisasi kita YNBU, Yayasan Bina Umat Mandau. Pada kesempatan ini kita berbincang atau materi yang mau kita bahas pada hari ini adalah tentang berwudu. Sehingga Rasulullah mengatakan miftahu tahuru kata Nabi. Wudu itu adalah kunci daripada salat. Jadi dalam hal ini ayat yang sudah tak asing lagi bagi kita hafal semua ayat ini, surat Al-Maidah ayat 5, ayat 6 ya. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum salatu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, aidiakum, basuhlah tanganmu hingga sikumu, ilal marabihum yamsahu, sapulah kepalamu, birusikum ajulakum ila ka'ban, dan basuhlah kakimu hingga mata kakimu. Jadi dalam ayat ini yang sering terlupakan bagi orang ataupun bagi kita umpamanya, sapulah kepalamu. Setiap orang punya rambut pasti punya kepala, tapi belum tahu orang punya kepala ada yang tak punya rambut. Jadi di sini dikatakan aidiakum, sapulah kepalamu, ilan marabihi yamsahu, sapulah kepalamu. Terkadang-kadang kita berwudu ini cukup kita gini-ginikan saja di kening dan tak kena kepala. Jadi menurut ayat ini boleh kita katakan batal wudunya, karena bertentangan ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada pengertian daripada wudu yang saya baca di dalam buku apa namanya itu, tuntunan sholat lengkap. Itu menurut bahasa adalah wudu itu artinya menurut bahasa indah atau bersih, indah atau bersih. Sedangkan menurut syara yaitu membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Artinya wudu itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil, bukan untuk menghilangkan hadas besar. Saya ulangi, wudu menurut bahasa adalah bersih ataupun indah. Sedangkan menurut syara, pengertian daripada wudu itu adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi itu betul, cuman beliau salah mengartikan ayatnya aja, salah membacakan ayatnya, itu aja. Menurut daripada Al-Maidah ayat 6 itulah yang harus kita sucikan, yaitu ada 6 rukunnya. Yang pertama, rukun wudu itu tentu berniat, baru membasuh muka tadi tuh, yang dalam ada surat Al-Maidah, membasuh muka, membasuh kedua tangan, menghusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengertian daripada wudu,
Dari segi bahasa tadi yaitu indah atau bersih, kemudian syarat membersihkan anggota wuduk dari hadas kecil. Tidak bisa tidak bisa membersihkan hadas besar. Kalau hadas besar ya harus dengan mandi. Kemudian pengertian daripada wuduk, kita harus tahu dengan rukun dan syarat. Rukunnya disampaikan tadi yaitu ada niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh dua kaki. Mungkin untuk pengertian wuduk tak usah diperpanjang lagi lah. Saya rasa itu hampir sama aja pembahasan semuanya. Masuk kita pada poin yang kedua, yaitu hikmah daripada kita berwuduk. Hikmah daripada kita berwuduk. Sebagai gambaran daripada hikmah berwuduk ini begitu agung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa menjaga wuduk. Makanya segala sesuatu hendaknya kita harus berwuduk. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, pernah suatu kali Rasulullah menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, saya mendengar telapak kaki atau sandal yang dipakai Bilal bin Rabah sudah terdengar oleh Rasulullah, dia berada di sorga. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa amal ibadah yang sering kamu lakukan? Kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pun menjawab bahwasanya saya tidak berlupa untuk berwuduk. Saya senantiasa menjaga wuduk. Ketika batal wuduk, saya langsung berwuduk. Ketika batal, saya langsung berwuduk. Itulah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Mungkin ada hikmah yang lain yang mungkin bisa disampaikan oleh para ustadz. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak, para ustadz, YMBU Kecamatan Mandau, pinggir Batin Serapan. Hari ini kita mengadakan bedah materi tentang wudhu, masuk pembahasan tentang hikmah. Di antara hikmah berwudhu banyak kita jumpai dan kita ketemui. Salah satunya adalah dapat menggugurkan dosa ataupun mengampuni dosa. Sebagaimana kami baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilun bahwa ada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bil khataya wa tarfa'u bid darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maukah kalian saya sampaikan, saya tunjukkan, yaitu sesuatu yang dapat menghapus dosa ataupun mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, di antaranya adalah qala isbaghul wudu fi sabaroti. Di antara perbuatan ataupun amal yang apabila dilanggengkan ataupun istiqomah dalam melakukannya dapat menghapus dosa sekaligus mengangkat derajat, tentu adalah menyempurnakan wudhu pada saat musim dingin. Artinya menyempurnakan wudhu dapat hikmah ataupun dapat kebaikan di dalamnya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian Allah mengangkat derajat kita. Demikian, mudah-mudahan di antara saudara-saudara para ustadz dapat menambah hikmah-hikmah tentang berwudu ini. Demikian juga dulu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi lanjut kita pengertian wudhu yang selanjutnya, mungkin masih ada tambahan daripada Pak Ustadz yang tadi bisa menggugurkan dosa. Kita berwudhu, insya Allah mudah-mudahan dosa kita berguguran. Didasari dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saudara kami seperjuangan di YMBU dapat menghapus dosa-dosa orang-orang muslim. Dan dalam hadis disebutkan dengan menyempurnakan wudu maka dosa-dosanya seakan-akan keluar dari bawah kuku kita luntur bersama dengan air yang mengalir tersebut. Disinilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini perlu memahami tentang hikmahnya mengambil air wudhu. Kedua, di dalam hikmahnya, pertama muka kita semakin cerah, wajah kita nampak cerah, ya tenanglah dalam jiwa kita dan juga menjadi lembab. Kata orang Jawa,
lembab, agak lembab di wajah kita dan Kemudian membersihkan pipi, kemudian baru masuk ke tangan. Nah, ya, selanjutnya hikmah daripada berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tentu ada hikmah pelajaran yang kita ambil dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang perintah wudhu ini. Memang banyak hikmah dari wudhu ini. Sesuai apa yang disampaikan oleh kawan tadi, menggugurkan dosa. Mulai dari membasuh tangan, basuh tangan kalau secara lengkapnya ya, secara lengkapnya kan. Kumur-kumur. Dan diakhiri dengan membasuh kaki, tentu mengeluarkan dosa dari anggota badan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah dari wudhu itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man bata zahiran tahiran fi syi'arin tahirin bati ma'ahu malak fi syi'ari fala tastaykizu sa'ah minal laili illa qala al malaku Allahumma ighfir li abdik fulan fa innahu bata tahiran. Artinya siapa saja yang bermalam dengan keadaan bersuci dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syiar tersebut, dan tidaklah dia terbangun suatu saat di waktu malam kecuali malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu fulan sebab dia tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya adalah orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci, malaikat memohon ampunan kepada orang yang berwuduk dalam keadaan bersuci. Itu diantara hikmahnya. Sebenarnya banyak hikmahnya, itu yang saya sebutkan dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil kesimpulan, ini salah satu hikmah berwuduk ketika kita mau tidur. Ketika seseorang mau tidur, kemudian dia berwuduk terlebih dahulu, maka insya Allah akan dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wuduk tersebut bukan hanya untuk kita melaksanakan solat, tapi juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Salah satunya ketika kita akan melaksanakan kita menuju perbaringan ataupun tidur. Ya, mungkin masih banyak lagi itu pembahasan daripada warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin menyangkut hal yang sedikit mendasar. Kalau seandainya memang terkait wudhu ini, yang namanya kualitas keimanan kita juga tidak begitu bagus, maka mungkin sebagian besar atau banyak orang enggan untuk melakukan wudhu ini, kecuali hanya mungkin untuk ketika mereka akan melaksanakan sholat. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, itu sangat berat sekali untuk kita lakukan. Karena ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jika memang kita membiasakan diri ketika kita batal wudhu lantas berwudhu kembali, maka insya Allah nantinya akan ditampakkanlah bahwasanya orang-orang yang selalu menjaga wudhunya tersebut insya Allah akan bercahaya wajahnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku
akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah yang berseri karena bekas dari wuduknya tersebut. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Jadi salah satu intinya, orang yang senantiasa menjaga wuduknya, insya Allah nanti mukanya akan bercahaya di yaumil mahsyar. Tentu itu juga pembeda oleh Rasulullah SAW antara umatnya dengan umat-umat yang lain. Salah satunya dengan wuduk tersebut. Mereka akan bercahaya. Maka Rasulullah akan tahu bahawa ini adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Maka begitu tinggi nilai daripada ketika kita berwuduk. Kemudian di dalam menjaga wuduk ini, ini sebetulnya pakal wuduk ni Ustaz Jasril ni. Masalahnya di tempat suluk tu orang harus menjaga wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menambahkan ya. Saya minta maaf kepada para ustaz, para kiai yang setelah membahas masalah wuduk tadi. Mungkin ada sedikit-sedikit kekurangan, saya melengkapi. Judul yang kita bahas hari ini masalah wuduk. Jadi ada di dalam ilmu balaghah namanya siyaqul kalam. Dibahaslah ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan itu, apa tujuan percakapan itu. Tadi sudah menjelaskan bahwa berwudu itu fungsinya mensucikan anggota-anggota wudu supaya kita bisa menunaikan salat dengan sah. Sebab kalau tidak disucikan dari hadas, maka salat kita tidak sah. Jadi tergantung kepada sah dan batalnya salat. Jadi sah itu batal, lawannya batal. Tadi sudah menjelaskan wuduk katanya. Wuduk itu mensucikan anggota-anggota wuduk. Harus dilengkapi itu mensucikan dari apa? Dari hadas kecil. Ya, dari hadas kecil. Dengan apa? Ini tidak disebutkan tadi. Dengan air. Ya, dengan air. Sebab kalau dengan tanah nanti namanya tayamum. Mensucikan anggota-anggota wudhu dengan air supaya kita sah menunaikan salat. Nah, itu dari segi definisinya saya tambahkan sedikit. Kemudian, apa ayat yang menjelaskan tentang wudhu itu sudah dibaca tadi saya dengarkan. Tetapi tidak tuntas pembahasannya. Di siyaqul kalamnya belum sampai. Apa maksud cakapan Allah itu belum kita sampaikan. Misalnya membasuh wajah. Apa yang dikatakan wajah, dari mana kita, bagaimana cara membasuhnya belum dijelaskan. Nah, cuma membasuh wajah saja. Kalau pakai air, membasuh wajah itu bagaimana caranya? Di mana harus dimulai? Mana yang dikatakan wajah? Kemudian membasuh tangan. Di situ silakan. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai ke siku. Berarti kalau basuh tangan sampai ke siku, mulainya dari ujung. Dari ujung jari sampai ke siku. Bukan dari siku sampai ke ujung jari. Itu maksud ayat. Nah, itu yang belum nampak tadi saya lihat. Kemudian wamsahu biru'usikum. Sapu kepalamu. Jadi menyapu kepala bukan membasuh. Menyapu ya disapulah dengan tangan boleh, dengan perca-perca boleh. Menyapu tidak pakai air bagaimana? Boleh tidak pakai air. Yang penting kita menyapu. Asal terusap kepala ini. Yang mana yang dikatakan kepala? Di sini juga kepala. Boleh di sini sapu, boleh di depan ini sapu, boleh di belakang ini sapu. Yang namanya kepala. Ini maksud Allah. Bukan maksud kita. Jadi bahaslah siyaqul kalam. Apa maksud Allah mengatakan wamsahu biru'usikum itu? Bukan dibasuh. Itu biru'usikum. Kemudian yang terakhir membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki sampai ke mata kaki. Jadi dari mana mulainya? Berarti mulai dari ujung kaki dibasuh. Bukan dari mata kaki lalu ke ujung kaki. Jadi itu saya sampaikan itu. Kenapa? Karena setelah kita memahami ini, siyaqul kalam, maksud dari ucapan Allah ini apa? Kalau sudah kita pahami itu, baru kita bisa apa hikmahnya.
Ketika ada hadis yang menjelaskan hikmah itu, ketika seorang membasuh mukanya, wajahnya, akan bercucuranlah dosa-dosanya melalui jenggotnya. Ketika seseorang itu membasuh dua tangannya, akan berguguran dosa-dosanya melalui ujung-ujung kukunya, ujung jarinya bersama air pembasuh. Bersamaan dengan air pembasuh tadi. Dan begitulah selanjutnya. Jadi ada lagi, setelah kita selesai berwudu, siapa yang menyempurnakan wudunya dengan baik, dengan benar, nanti dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, akan terbukalah pintu sorga yang 8, dan dia boleh masuk di pintu mana saja. Barangkali itu saja sebagai tambahan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah masuk ni ke bidang fikihnya sikit. Kemudian ya, membasuh kepala. Kalau dalam fikih itu mulai dari ujung rambut tumbuh kepala menurut hal yang biasa sampai 2 tulang lahyah. Ini tulang lahyah ini. Sampai situlah kalau yang dimaksud dengan muka. Tapi itulah susahnya nanti kalau kita uraikan di khutbah, mungkin makan waktu yang tak cukup. Ini dah pembahasannya agak panjang. Tapi ini masukan bagi kita. Kemudian Disampaikan oleh Ustaz tadi, kita perhatikan surah Al-Maidah yang disampaikan oleh beliau. Itu kan faksilu, dia mencuci tangan, wa aidiakum ilal marafiq. Itu kan ayatnya kan jelas. Dari tangan itu sampai siku-siku. Jadi kalau ada yang dari siku ke tangan-tangan ke ujung, berarti kan salah. Gitu kan Pak Adi ya? Kan gitu, seperti ayatnya kan seperti itu. ya, Ya. Maksudnya untuk itu apalah, kan untuk berhubungan dengan kekuatan. pengertian tadi kan dah balik kita ke belakang sedikit. Tapi Ya. tak masalah lah. Tapi ini Jadi itilaf ini kan yang disampaikan dalam ayat ini kan aturannya kan memang seperti itu. Ya. Ya, dari tangan sampai siku-siku. Otomatis kalau dari siku-siku ke tangan itu kan dah berbeda lagi kan gitu. Ya. Ya, aturannya kan seperti itu. Yang kita ketahui mungkin bisa jadi batal dia. Ya. Ya, kita kan berdasarkan ayat gitu. ya, terima kasih. Kita Melanjuti dengan hikmah dari berwudu. Saya sedikit mungkin tidak berpatokan dengan panduan dari sub pokok pembahasan dari buku. Tambahan saja mengenai hikmah dari wudu. Ada sisi lainnya di mana memberikan penunjukan akhlak yang baik. Saya ingat cerita ini dari dosen saya, cuman apakah sahih atau tidak, tapi saya rasa ustaz-ustaz lain pun pernah menceritakannya. Ada seorang ateis bertanya dengan orang Islam, kok orang Islam itu yang kentut ekor, kok harus berwudu mencuci muka gitu. Jadi ada seorang dosen itu menjawab, kalau begitu, jika bapak kentut, yang pertama kali yang membuat bapak malu apa? Ekorkah atau muka? Kemudian orang itu menjawab, muka. Nah, itu sebabnya wudu mendahulukan muka. Ini yang wajib ya, bukan sunnah. Dahulukan muka agar menutup rasa malu dan membersihkan wajah. Satu. Yang kedua, kejadian di Amerika ataupun di Eropa dan negara-negara barat, intensnya dakwah-dakwah para salaf ataupun orang salafi atau mujamaah tabligh. Jadi ketika orang itu melakukan dakwah, mereka tidak menggunakan kata-kata yang dengan hadis, tidak. Bahkan para petinju dan sebagainya mendakwahkan dengan apa yang dia bisa. Ketika itu ada salah seorang presenter dari Turki, ketika itu ingin bersalaman perempuan itu dengan dia. Lalu dia bilang, mohon maaf saya punya wudu. Di sini melihat ada sesuatu yang unik, yakni akhlak yang ditunjukkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang non muslim. Presenter itu bertanya, oh bukankah ini kamu menghina saya? Kata presenter perempuan tersebut,
Bukan, justru ketika saya tidak bersalaman denganmu, saya terjaga wudhu saya dan saya tidak menyentuh kulitmu, menjaga kesucianmu. Itu yang Islam ajarkan. Nah, hikmah yang ini saya maksud adalah penunjukan akhlak yang baik kepada orang muslim ataupun non muslim terhadap wudhu yang kita punya. Kita kalau punya wudhu, pasti jangan kita menggunakan mazhab Syafi'i saja, jangankan sama orang lain, sama istri saja mungkin kadang-kali tak mau bersentuhan karena takut batal wudhu. Nah, sayangnya kita pun jarang mengaplikasikan sebagai seorang muslim ataupun mubalik untuk menjaga wudhu kita. Kalau seandainya ini terjaga, mungkin jangankan menyentuh, melihat pun mungkin tidak akan tertengok gitu. Ada aurat terpampang ini kan, kalau tengok di duri lah gitu. Naik motor pasti akan melihat hal-hal yang mengundang dosa, yang mungkin menggugurkan pahala dari wudhu tersebut. Jangankan menyentuh, melihat pun mungkin barangkali saya punya wudhu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tambahan dari hikmah wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang baik. Jadi juga saya teringat ada sebuah kisah cerita orang Muslim ini juga menghargai, malahan salut dengan orang Islam yang senantiasa berwudhu. Ada komunikasi seorang guru dengan non-Muslim. Apa kata yang orang non-Muslim ini? Saya salut sebetulnya dengan orang Islam nih. Kenapa? Kok bilang ibu bisa salut? Katanya sama-sama perempuan ini ibu nih. Saya salutnya gini, orang Islam ini 5 kali sehari dia mesti basuh muka. Itu yang dia pahami, dia basuh muka. Kalau kami kalau tak mandi tak basuh muka doh. Jadi begitulah mulianya. Orang luar Islam pun mengakui, tapi mungkin masalah akidahnya mereka susah untuk berpindah agama. Tapi mereka mengakui bahwasanya orang berwudu ini adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak perkembangan, bertambah wawasan semakin luas karena memang masalah wudhu ini luas sekali. Luas, bukan berat tapi luas ya. Cuma masih ada yang berisik. Jangan sampai saya bertindak. Saya lain orangnya. Saya dulu waktu ngajar ya, terlambat guru tuh saya usir. Waktu saya kepala sekolah itu. Cuma mau disiplin itu penting. Nggak bisa sembarangan ya, apalagi ini adalah komunitas ustadz. Tadi Pak Regar udah mengingatkan, tidak usah saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjut aja kepada topik ini. Tapi tadi itu idenya udah banyak berkembang kan gitu ya. Alhamdulillah ya, banyak sekali manfaatnya ini saya tengok, banyak manfaatnya. Ide ini berkembang. Tapi saya ada menambahkan beberapa hal. Pertama, ada yang ikut pelatihan kemarin waktu itu, minggu yang lalu tuh, ada yang ikut. Pelatihan minggu lalu. Ya. Yang dengan Pak Zulkarnain. Ya. Ada ya. Jadi ceramah yang baik itu seperti apa? Coba sebutkan 3. Apa? Ada di situ 3, saya sudah sebutkan ini. Dan itu di seluruh dunia seperti itu. Bukan di sini aja. Ya. Kira-kira gitu. Jadi di situ dijelaskan pendahuluan, isi dan kesimpulan. Mukadimah kalau bahasa apanya misalnya. Tapi itu bahasa ilmiahnya pendahuluan. Itu yang belum lahir di antara kita. Ya, 1 ya, belum ada. Dan di pendahuluan itu ada kalimat-kalimat tertentu. Dan kemarin sudah diajarkan. Antara lain adalah dalam bentuk pertanyaan. Apa, bagaimana, kenapa. Itu nanti akan kita coba jelaskan pada pertemuan itu hari Minggu. Jadi yang belum daftar tolong daftar. Karena besok lambat laun kalau belum ikut pelatihan akan dipaksakan ikut pelatihan. Kalau tidak mau dipaksakan, minta maaf kita keluarkan. Oke? Siapapun Anda, termasuk saya pun ikut. Saya kan hadir kemarin kan, walaupun saya dokter saya ikut kemarin di pelatihan itu. Apa salahnya saya keluar gitu kan? Dokter itu keluar saya, enggak keluar saya gitu. Ini penting ya, 1. Jadi itu yang tertinggal.
Sebenarnya bisa pendahuluan, antara lain pendahuluan tadi itu bisa kita masukkan apa yang bilang Pak Nasri, yaitu cerita Bilal bin Rabah. Itu sebagai pendahuluan. Sebab itulah nanti akan saya tunjukkan di pendahuluan itu apa saja. Oke? Jadi itu masalah pendahuluan ya. Jadi harus ada. Kan udah sering-sering saya ucapkan itu ya. Ya Pak apa ya? Kemudian masalah pengertian wudu. Pengertian wudu ini saya tengok tergantung orang yang mengartikan aja. Kalau buku ini begini, buku ini begini, buku ini begini, bisa banyak perbedaan, tapi ada kesamaan. Tadi ada yang sebutkan bukunya, buku pedoman sholat, oke. Nah, lagi-lagi saya sebutkan bukunya, biar jelas ya. Kalau pengertian berwudu itu menurut fikih Islam itu jilid 1, pengertian wudu ini nah, menurut syara aja lah ya, menurut syara pengertian wudu menurut buku itu fikih Islam ya. Ini dia pengertian. Halaman berapa dia itu? Halaman 298, bisa dibuka sekarang. 298. Menurut istilah syarat adalah menggunakan air yang suci. Tadi ada muncul itu tadi. Mendak teratur aja panjangan. Untuk membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki yang dimulai dengan niat, kan? Mulai dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Inilah definisi salah satu ya, salah satu definisi terlengkap. Dan itu bisa dibaca di dalam buku itu. Kalau buku lain mungkin lain lagi sedikit. Oke? Jadi sini memenuhi semua unsur di sini saya tengok tadi kan, niatnya, syaratnya dan sebagainya. Oke, itu ya masalah pendahuluan. Kemudian lagi kita di sini kan hanya diminta menjelaskan masalah hikmah wudu. Jangan kemana-mana. Sebab kalau kita kemana-mana nanti masalah wudu ini banyak khilafiyahnya. Tidak mungkin dibahas khilafiyah di seperti yang dibilang Pak Nasri tadi itu ya. Ya, ada yang bilang dari sini, ada yang bilang dari sini. Banyak itu ceritanya. Ada yang menghapus, ini kan kepala cukup satu. Wah ini kan kepala juga, berarti harus semua. Banyak itu ceritanya. Jadi nggak usah dibahas itu. Nanti kalau mau dibahas itu di ceramah. Tapi bawa buku, bawa dalil, jangan enak aja. Ya, enak aja meraba-raba. Oke? Nah, itu. Jadi kita belajar hikmah aja lah, menyampaikan secara umum aja, orang khutbah kok. Secara umum aja. Oh, itu pendek. Oke, jadi jangan dibahas nanti begini-begini itu. Pokoknya hikmahnya saja loh. Bagaimana orang supaya mau berwuduk seperti yang diceritakan oleh siapa tadi? Bilal. Bagaimana? Itu aja dulu apa kita niat kita gitu. Oke, hikmah. Oke, sekarang hikmahnya tadi udah ada. Jadi kalau saya buat begini ya. Hikmahnya pertama pakai poin terarah ceramah itu nomor 1. Nah, kira-kira begitu ya. Nomor 1 misalnya pelebur dosa. Ya, pelebur dosa. Dijelaskan sedikit. Yaitu hanya ini dosa kecil, dosa besar enggak. Kemudian lagi dosa dengan manusia enggak. Hanya dosa dengan Allah. Manusia lain lagi. Jadi kita sekarang ini dosa dengan Allah. Bisa dijelaskan sedikit. Jadi penghapus dosa atau pelebur dosa. Hadisnya ini panjang hadisnya. Saya bacakan hadis lengkap ya. Ini kalau ini saya catat kan, maka saya tahu kan kalau Bapak kan tidak catat. Ya. Ini tidaklah salah seorang dari kalian yang menyempurnakan uduk, lalu ia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, lalu menghembuskannya, kecuali leburlah dosa-dosa dari wajahnya, bibirnya, dan hidungnya. Artinya berurutan lah seperti yang dikatakan oleh Pak tadi, biar tertib sesuai hadis. Kemudian apabila ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, ya, niscaya leburlah dosa-dosa yang ada di wajahnya bersama air dan ujung-ujung jenggotnya. Ini hadis ya. Tidak saya robah tuh dia. Panjang lagi hadisnya sampai sana aja ya. Yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, di samping dosanya terhapus, derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah. Dan salah satu bentuk jihad fisabilillah. Ngiri itu kan haduknya. Wah ini yang mau kita kasih supaya orang berwuduk nanti, kayak gitu kan. Nah, ini hadisnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu hal yang dengan hal itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian?
dan akan mengangkat derajat kalian, ya kan? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu, ya. Cuma ada tambahan di sini, ketika menghadapi kesusahan. Artinya kalau kita menghadapi kesusahan, berwuduklah. Nah, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Ini sempurna hadis, ya. Menunggu sholat setelah selesai sholat. Inilah bentuk perjuangan di jalan Allah. Inilah bentuk perjuangan di jalan Allah. Hadis riwayatkan Muslim, ya, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Bisa dibaca di Fikih Sunnah halaman 28. Nah, jadi kita buat sumbernya supaya bisa nanti ragu-ragu bisa tak cari lagi. Kemudian yang yang ketiga, ya. Yang ketiga saya putar tadi, ini saya balikkan sedikitnya. Yang ketiga saya buat ada wajah bersinar-sinar di hari kiamat. Jadi ada hadisnya, bacakan dong hadisnya, jangan asal ngomong aja gitu. Sesuai dengan hadis Rasulullah, pada hari kiamat dengan wajah yang putih karena uduk dan aku pembimbingnya menuju surga. Hadis riwayatkan Muslim. Ya, jadi menjadi bercahaya nanti. Nggak usah di hari kemudian lagi, di hari kiamat. Di dunia aja kalau orang sholat pasti bersinar-sinar mukanya. Nah, ini apa kan nih? Kita ini pasti bisa membedakan orang yang tidak sholat dengan tidak sholat. Coba tengok nanti. Pergilah ke pasar, ini pasti orang yang sholat. Itu dari uduk. Nah, itu nanti ditambahkan itu, ya. Pandai bapak tuh menjual obat itu, ya. Pandai itu, ya. Kemudian itu hadis ini diriwayatkan Muslim, jadi sahih, ya, sahih. Kemudian yang belum dibahas tadi, meredam amarah. Meredam amarah. Kan pernah sahabat bertanya, minta wasiat kepada Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat, berilah aku wasiat, berilah aku wasiat. Kata sahabat kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah satu aja, qala la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itulah jawaban Rasulullah. Artinya marah itu berbahaya. Banyak ayatnya, ya, wal qaziminal ghaiza dan seterusnya, ya. Tapi kita nggak ke situ. Nah, jadi dengan beruduk itu salah satu cara yang paling efektif untuk menghilangkan amarah itu adalah dengan beruduk, ya, dengan beruduk. Mana dalilnya? Dalilnya ini, ya, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tutfa'un nara bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya kan gini nih, ya, marah itu dari setan. Kemudian setan itu dibuat dari api, maka padamkanlah api itu dengan air, yaitu dengan beruduk. Jadi kalau lagi marah, bawalah beruduk. Jadi hikmah seharusnya itu, ya. Cukup aja itu, saya kira mau dijelaskan lagi yang banyak lagi nih. Panjang nanti cerita. Rupanya setelah saya baca pula bukunya, untuk sekedar pengetahuan bersama aja, ya. Ya, bukan berarti Bapak mungkin saya baca, kebetulan saya membaca di buku itu, ya. Hukum beruduk itu berapa macam? Berapa macam? 6. 6. Ada yang bilang 6, ada yang 5. Yang jelasnya nanti ada fardu, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Yang ke-6 apa itu? Mubah, ya, mubah satu lagi itu. Nah, nanti jangan tak tahu pula apa beda fardu dengan wajib. Itu Ustaz harus tahu, ya. Tadi, ya, beruduk setiap kali hendak sholat. Pokoknya setiap mau sholat beruduk, setiap sholat beruduk. Udah usah nanti maghrib beruduk, isya nggak beruduk lagi. Nggak usah seperti itu, maunya beruduk juga, itu maksudnya, ya. Kemudian menentuh buku-buku agama, rupanya disunatkan beruduk, seperti tafsir, hadis, akidah, fikih. Nah, kemudian ketika hendak tidur, tuh hadisnya panjang itu, enggak mungkin saya sebutkannya. Ini jangan nanti kita ustaz enggak pula tahu, ini kan lucu juga kan. Seharusnya kita ustaz itu mau tidur itu beruduk dulu. Kalau ustaz, kemudian ada doanya, di situ ada doa, nanti baca aja di buku fikih Islam itu, ya. Kemudian tuh sebelum melakukan mandi junub, tuh sunat beruduk, bukan wajib, ya, sunat, ya. Kemudian sebelum makan ketika berhadas besar, ini jarang kita dengarkan. Kalau ustaz saya belum pernah menceritakan sama saya ini, ya. Dia berhadas besar, dia mau makan, sebaiknya beruduk dulu. Misalnya dia bangun pagi lapar, dia kan, padahal malam itu lagi main celup-celupan kan. Jadi sebelum makan sunat hukumnya beruduk.
kemudian sesudah marah, membaca Al-Quran, buku-buku agama, ketika meriwayatkan hadis, kita bacakan hadis sama orang, bagusnya berwudu. Kemudian hendak azan, hendak khutbah nikah, berziarah kubur, ukuf di Arafah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, itu sunat berwudu. Kemudian setelah melakukan kesalahan, awak berdosa misalnya kan, berdosa, wah berdosa, bawa berwudu, sunat berwudu. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak, itu juga harus berwudu, sebab yang tertawa terbahak-bahak itu adalah setan. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada ustadz yang tertawa terbahak-bahak. Kemudian setelah menyelenggarakan jenazah, menghindari perbedaan pendapat. Nah, itu juga, itu antara lainnya. Mungkin ditambah-tambah aja nanti sebagai bunga-bunga aja. Artinya yang mau kita tekankan, ternyata wudu ini hikmahnya luar biasa. Itunya aja misinya itu. Kalau yang lain-lain tidak usah dulu. Mungkin itu. Ya. Pak Ketua, marilah sama-sama kita tutup diskusi kita pada pagi yang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, kalau ada salah, janggal yang tidak pada tempatnya, katakan